Perkenalkan diri, kami dari kelompok 2 Instrumentasi TEPA 2020. Dengan saya sendiri yakni Fadia Nurul Azmi sebagai ketua kelompok, lalu ada anggota saya yakni Gradiana Enina Haq, Hani Pambudi, dan Muhammad Alfaris Ramadan. Saat ini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pembuatan alat sensor suhu dan kelembaban DHT11. Pembuatan alat sensor suhu dan kelembaban DHT11 ini didasarkan pada panduan mata kuliah instrumentasi yang diampu oleh Bapak Dr. Marelite Laumbanua, STP MSc. Sensor DHT11 merupakan salah satu sensor yang banyak digunakan pada proyek berbasis Arduino. Sensor ini dapat mengukur dua parameter sekaligus, yaitu suhu dan kelembaban. Sensor tersebut banyak digunakan lantaran keandalannya dan kepraktisannya. Walaupun mengukur dua parameter sekaligus, sensor ini memiliki bentuk yang praktis dan kecil, sehingga cocok dipakai di ruangan manapun. Tujuan dari pembuatan sensor suhu dan kelembapan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumentasi dan sebagai media penyalur kepada masyarakat yang ingin belajar tentang sensor ini. Manfaat dari pembuatan sensor suhu dan kelembapan ini adalah agar mahasiswa dapat mampu membuat, memahami, serta mengoperasikan alat atau sensor suhu dan kelembapan untuk mengukur suatu suhu dan kelembapan dari suatu ruangan. Dan diharapkan juga untuk mahasiswa dapat mampu memahami komponen apa saja yang digunakan dalam pembuatan sensor suhu dan kelembapan, serta sintak apa saja yang digunakan dalam pembuatannya. Alat dan bahan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kabel jumper yang berfungsi sebagai penghubung dari setiap komponen rangkaian DHT11. Lalu ada kabel USB yang berfungsi untuk menghubungkan Arduino dengan laptop. Lalu di sini ada Arduino Uno-nya. Lalu di sini ada papan breadboard. Lalu yang terpenting di sini ada sensor DHT11-nya. Lalu kita juga membutuhkan micro SD card adapter atau biasa disebut MMC yang sekaligus dengan kartu SD-nya yang berfungsi untuk penyimpan data dari sensor suhu dan kelembaban DHT11. Kita juga membutuhkan RTC untuk sebagai pengatur waktu. Lalu kita juga membutuhkan LCD yang sudah dilengkapi dengan intusi. Dan tidak lupa kita membutuhkan kotak sebagai wadah untuk merangkai dari alat sensor suhu dan kelembaban DHT11. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik suhu dan kelembapan dengan sensor yang digunakan, yaitu DHT11. DHT11, Arduino, papan rangkaian, modul SD, RTC, serta LCD. Pada DHT11 memiliki 4 pin dengan pin yang digunakan yaitu ada 3 pin yang terdiri dari ground, output, VCC. Untuk ground sendiri akan dihubungkan dengan ground yang berada di Arduino. Lalu output dari DHT11 akan dihubungkan di pin di gate A2 di Arduino. VCC dihubungkan ke 5 volt. Tetapi VCC menggunakan tegangan sebesar 3 volt. Lalu ada LCD yang memiliki 4 pin yaitu SCL, SDA, VCC, dan ground. Untuk SCL sendiri kehubung ke pin SCL atau bisa disebut A5. Untuk SDA terhubung ke pin SDA yaitu A4. Lalu untuk VCC terhubung pada VCC yang berada di Arduino. Lalu ground akan dihubungkan ke ground. Selanjutnya ada LTC. Di LTC terdiri dari VCC, ground, SCL, dan SDA. VCC pada LTC akan dihubungkan ke pin VCC. Lalu untuk ground juga akan dihubungkan ke hadap ground. Untuk SCL akan terhubung ke SCL atau pin A5. Untuk SDA
akan dihubungkan ke pin SDA atau A4. Lalu ada modul micro SD. Pada modul micro SD terdiri dari MISO, SCK, MOSI, CS, VCC, dan ground. Untuk MISO sendiri terhubung ke pin digital 12. Lalu untuk SCK terhubung ke pin digital 13. Untuk MOSI terhubung ke pin digital 11. Untuk CS terhubung ke pin digital 4. Untuk PCC akan dihubungkan ke PCC dan untuk ground akan dihubungkan ke ground. Sekian penjelasan dari saya tentang skematik dari suhu dan kelembapan. Baiklah, setelah penjelasan skematik rangkaian dari sensor suhu dan kelembaban di HT11, tahap selanjutnya yaitu adalah perangkaian dari sensor suhu dan kelembaban di HT11 itu sendiri. Saya akan mulai merangkai sensor suhu dan kelembaban di HT11 berdasarkan skematik yang pada part sebelumnya sudah dijelaskan. Pertama-tama, di sini saya akan menghubungkan pin SDA dan SCL dari Arduino kepada papan breadboard. Untuk pin SDA-nya saya beri kabel jumper berwarna hitam. Kemudian saya sambungkan pada papan breadboard-nya. Untuk pin SCL-nya saya beri kabel berwarna coklat dan saya sambungkan juga pada papan breadboard-nya. Setelah itu, yang kedua saya akan menyambungkan pin 5 volt dan ground dari Arduino ke papan breadboard juga. Di sini untuk pin yang ground saya beri kabel jumper berwarna biru. Yang kemudian kita sambungkan pada papan breadboard-nya. Untuk yang pin 5 volt saya letakkan di samping sambungan dari pin ground pada papan breadboard. Baiklah, setelah selesai seperti ini, selanjutnya saya akan masuk ke pemasangan dari pin DHT11. Untuk DHT11 sendiri dia memiliki 3 pin, yaitu ada pin positif, pin out, dan pin negatif, yang masing-masing dari pin ini akan nanti saya sambungkan baik pada Arduino maupun pada papan breadboard. Yang pertama, saya akan mengambil sambungan untuk pin negatif terlebih dahulu. Untuk pin negatif dari DHT11 ini kita sambungkan pada pin ground Arduino. Lalu selanjutnya kita akan memasang pin dari out DHT11. Pin out dari DHT11 ini kita harus pasangkan pada pin digital 2 Arduino. Dan yang terakhir yaitu pin out, pin positif maksud saya, dari DHT11. Akan kita sambungkan pada papan breadboard.
selanjutnya saya akan memulai penyambungan untuk micro SD card adapter atau MMC, yang dalam hal ini sudah saya masukkan kartu SD-nya dalam MMC-nya. Pada MMC sendiri dia mempunyai beberapa pin, yaitu ada pin ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Yang masing-masing dari pin tersebut nanti akan disambungkan juga pada Arduino dan papan breadboard. Yang pertama kita akan menyambungkan untuk pin dari groundnya. Pin ground dari MMC sendiri akan kita sambungkan pada papan breadboard. Lalu yang kedua yaitu ada pin VCC. Di sini saya beri kabel berwarna hijau. Akan kita sambungkan juga pada papan breadboard di samping dari pin ground. Lalu setelahnya yaitu ada pin MISO dari MMC. Pin MISO dari MMC sendiri ini akan kita sambungkan pada Arduino dengan pin nomor 12. Lalu selanjutnya ada pin MOSI. Nah, untuk pin MOSI ini sendiri kita sambungkan pada pin Arduino yaitu pin 11. Lalu selanjutnya ada pin SCK dari MMC, akan kita sambungkan pada pin Arduino 13. Dan yang terakhir yaitu ada pin CS dari MMC. Kita sambungkan ke pin Arduino 7. Begini dari pemasangan sambungan dari MMC. Lalu selanjutnya kita akan menyambungkan dari RTC. Di sini RTC juga memiliki beberapa pin, namun yang hanya akan kita pakai ada 4 pin, yaitu dari pin SCL, ada pin SDA, pin VCC, dan juga pin GND atau ground. Nah, yang pertama akan kita mulai dari pin SCL RTC terlebih dahulu. Untuk pin SCL dari RTC ini akan saya sambungkan ke papan breadboard yang dia letaknya satu jalur dengan SCL dari Arduino yang tadi juga diletakkan di papan breadboard. Lalu untuk pin SDA-nya juga, pin SDA dari RTC ini
satu jalur dengan pin SDA dari Arduino. Selanjutnya untuk pin VCC dari RTC, ini untuk VCC dan ground sendiri memang saya sengajakan kabelnya sama. Untuk VCC saya beri kabel jumper berwarna hijau dan ground saya beri kabel jumper berwarna biru. Untuk VCC akan kita sambungkan ke papan breadboard juga. Kita sambungkan ke papan breadboard yang satu jalur juga dengan VCC dari Arduino, VCC dari MMC. Dan yang terakhir yaitu ada pin ground yang saya beri kabel berwarna biru. Saya sambungkan juga ke papan breadboard dengan jalur ground juga. Dia sama-sama berwarna biru kabelnya. Lalu tahap selanjutnya kita akan melakukan pemasangan dari pin intusi yang sekaligus dengan LCD ini. Pada pin intusi LCD ini ada pin SCL, lalu ada pin SDA dan VCC juga ground. Di sini akan kita sambungkan masing-masing ke papan breadboard. Ini untuk pin SCL-nya akan kita sambungkan ke jalur SCL juga yang ada di papan breadboard. Lalu selanjutnya ini ada pin SDA yang akan kita sambungkan juga ke jalur SDA yang ada di papan breadboard. Di sini ada pin VCC. Yang akan kita sambungkan ke papan breadboard juga. Mohon maaf, untuk VCC ini kita tidak menggunakan kabel hijau karena kabel hijaunya habis. Jadi kita menggunakan kabel warna ungu. Dan yang terakhir yaitu pin ground dari intusi. Kita sambungkan juga ke papan breadboardnya. Baiklah, kurang lebih beginilah rangkaian dari sensor suhu dan kelembaban di ATS11 dari kelompok 2. Jadi rangkaiannya sudah selesai. Setelah ini kita akan melakukan uji, yaitu dengan menyambungkan kabel USB pada Arduino yang akan kita sambungkan ke PC atau laptop untuk melihat apakah rangkaian ini sudah berjalan benar atau belum. Baik, dapat terlihat bahwa di sini suhu dan kelembaban ruangan yaitu didapatkan suhu 25,36 derajat Celcius dengan kelembaban atau RH-nya 66,37%. Sekian merupakan perakitan dari rangkaian sensor suhu dan kelembaban di ATS11. Terima kasih. Dalam pengambilan data kalibrasi ini dilakukan dengan membandingkan kenaikan suhu sensor dengan alat hygrometer sebagai kalibratornya dengan cara
memanaskan suhu dalam kardus dengan menggunakan hair dryer. Data yang diambil sampai kenaikan ke-15. Setelah itu, data kemudian dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Data tersebut kemudian dijadikan grafik regresi linier. Dari grafik ini didapat nilai Y sama dengan 0,7122X ditambah 7,941. Kemudian nilai Y diubah menjadi nilai X terlebih dahulu. Hasilnya X sama dengan Y min 7,9. Kemudian nilai ini dimasukkan ke dalam sintak seperti pada gambar. Setelah itu sintak dapat digunakan untuk proses validasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan nilai antara sensor dengan alat yang asli, atau mengukur sejauh mana kesalahan yang terdapat pada sensor. Dalam mengambil data, validasi dilakukan dengan memanaskan suhu dalam kardus dengan menggunakan hair dryer. Kemudian, membandingkan kenaikan suhu sensor dengan alat hygrometer sebagai kalibratornya. Data yang diambil sampai kenaikan ke-15, sedangkan validasi bagian kelembapan dilakukan dengan memasukkan sensor dan hygrometer ke dalam kulkas bagian bawah. Data yang diambil pada kelembapan hanya 8 data. Kemudian, data yang didapatkan dijadikan grafik linier untuk melihat sejauh mana perbedaan antara nilai sensor dengan nilai alat kalibratornya. Terlihat bahwa grafik suhu tidak memiliki perbedaan yang jauh, tetapi grafik kelembapan sebaliknya. Grafik kelembapan agak sedikit tidak stabil. Uji kinerja sensor suhu dan kelembapan. Pada uji kinerja yang kita lakukan menggunakan termohygrometer yang diisi dalam kardus, lalu sensor dan lampu bohlam dibuatkan bolongan di samping bawah kardus dan diberi sebuah lubang ventilasi udara. Data yang kita ambil yaitu setiap 15 menit. Uji kinerja yang kita lakukan yaitu 10 jam uji kinerja menggunakan lampu bohlam dan juga 10 jam uji kinerja menggunakan suhu ruangan, dan total uji kinerja yang kita lakukan yaitu 20 jam. Nah, ini merupakan data dari uji kinerja sensor suhu dan kelembapan. Yang pertama, suhu. Data dari suhu diambil dari data sensor dan juga data termo. Total data yang didapatkan ada 79 data. Lalu dibuatlah grafik linear. Bagian vertikal merupakan penunjuk suhu, bagian horizontal penunjuk waktu. Garis biru merupakan data dari sensor dan garis orange merupakan data dari termo. Yang berikutnya data dari kelembapan. Data dari kelembapan diambil dari sensor dan juga dari hidro. Total data yang didapatkan yaitu 79 data. Di sini juga terdapat grafik dari uji kinerja kelembapan. Grafik uji kinerja kelembapan sendiri, bagian vertikal menunjukkan kelembapan, bagian horizontal menunjukkan waktu. Berdasarkan penjabaran dan grafik hasil uji kinerja dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa sensor suhu dan kelembaban DHT11 dari kelompok 2 dapat mengukur suhu ruangan sesuai dengan alat kalibrasinya, tetapi untuk pengukuran kelembaban masih terdapat perbedaan yang cukup jauh. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dalam penjabaran video sensor suhu dan kelembaban DHT11 dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.